Perkenalkan, saya Ida Ayu Cempaka Putri. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, program studi bimbingan konseling dengan LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Denpasar, Bali. Dengan nomor UKG 2016-994-06591 dan nomor induk mahasiswa 2023-000-10067. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bekerja, SMK TI Bali Global Badung. Selamat menyaksikan. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kalian baik hari ini? Baik. Harus selalu ceria dan tetap semangat ya. Jadi kalian dapat pelajaran apa sebelumnya? DMI. Yang mengajar siapa? Bapak. Oke, kalian suka nggak dengan pelajaran DMI? Suka. Suka. Ya. Oke. Nah, di sini di pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kalian semua. Ya, untuk bimbingan klasikalnya itu topiknya adalah tentang bullying. Ya, ada yang pernah dibully mungkin atau dibully? Ada. Si pernah ya, ada ya. Walaupun itu mungkin bullyingnya verbal dari kata-kata, mungkin ada yang ngejek. Ya, oke. Sebelum kegiatan bimbingan klasikal kita mulai, ya mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Ya, jadi begini doanya. Ya, menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu jelaskan dulu sedikit tentang bimbingan klasikal dengan topik bullying. Ya, jadi tujuan dari bimbingan klasikal kita pada hari ini yaitu supaya kalian itu tahu mengenai apa saja jenis-jenis dari bullying, kemudian juga dampaknya seperti apa, kemudian cara mencegahnya itu seperti apa. Ya, nah sebelum kita lanjutkan ke kegiatan inti, Ibu absensi dulu kalian satu persatu. Ya, nanti untuk yang dipanggil namanya, silakan diangkat tangannya. Kita coba dengan dua ya. Yang pertama, Kumiausa. Hadir. Aldi Nugroho, Anindya Sastra, Bimo. Hadir. Ya. Terima kasih anak-anak ya, berarti semuanya hadir di kegiatan kita ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan inti lagi ya, tadi kan kalian sudah mendapatkan pelajaran DMI. Ya, mungkin ada yang ngantuk atau mungkin kurang bersemangat. Jadi gua akan memberikan kalian ice breaking. Ya, jadi ice breaking ini bertujuan kali supaya kalian bisa fokus mendengarkan informasi bimbingan klasikal dari Ibu. Ya, jadi silakan berdiri dulu semuanya. Untuk ice breakingnya itu tentang botak, batik, batuk. Ya, jadi nanti kalian ikuti instruksi dari Ibu. Semisalkan ada yang tidak sesuai dengan yang Ibu sebut, berarti kalian kurang fokus. Ya, jadi kalian Ibu harapkan fokus di sini mendengarkan aba-aba dari Ibu. Ya, Ibu contohkan sekali. Misalkan Ibu bilangnya batik, kalian pegang baju kalian. Kemudian kalau batuk pegang mulut kalian, dan kalau botak pegang kepala kalian. Ya, sudah ngerti? Sudah. Sudah. Oke. Ibu mulai ya. Batik, batuk, botak. Kenapa, Man? Ini bahasa pegang. Oke. Bisa dimulai lagi ya. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, botak. Oke, semuanya fokus ya berarti ya. Oke, terima kasih semuanya, silakan duduk. Jadi semuanya sudah siap yang mengikuti bimbingan klasikal dari Ibu ya? Sudah. Oke, jadi kita lanjutkan dulu ke tahap intinya. Ya, jadi di sini sudah bisa kalian lihat di layar
di TV ya, itu materi yang akan kita bahas adalah mengenai stop bullying sekarang juga. Ya, jadi marak sekali pemberitaan di sosial media, di surat kabar dan juga di media elektronik bahwa siswa-siswa yang di usia sekolahan ya, jadi mereka itu ada yang menjadi korban bullying ataupun menjadi pelaku dari bullying. Nah, sekarang dijelaskan dulu pengertian dari bullying ya. Nah, pengertian dari bullying menurut American Psychological Association atau APA, bullying adalah sebagai sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korbannya. Sedangkan menurut Ken Rigby, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini bisa dilihat dari sebuah aksi yang menyebabkan seseorang menderita. Ya, jadi bullying itu ya adalah perilaku yang bisa menyebabkan orang itu merasa menjadi menderita. Kemudian juga bullying itu dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja. Ya, nah maka dari itu bisa kita tarik kesimpulannya bahwa bullying atau perundungan merupakan sebuah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan cara sengaja dan berulang-ulang yang bertujuan agar orang lain merasa tidak nyaman hingga menimbulkan dampak buruknya seperti cedera secara psikologis, fisik, dan juga sosial. Di sini ada yang pernah dibully? Ada Bu. Ya mungkin bulinya dilihatkan mungkin dari non verbal ya. Tapi kalau misalkan sampai melakukan tindak kekerasan ataupun non verbal, itu pasti akan kami tindak lanjuti dan juga akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Nah, kemudian penyebab dari bully. Penyebab dari bully itu bisa dari pelaku, korban, ataupun bystanders ataupun saksi. Ya, kalau dari pelakunya biasanya bully ataupun perundungan itu terjadi karena mereka itu ingin mendapatkan kekuasaan ataupun power, ataupun mungkin juga balas dendam. Misalkan sebelumnya dia pernah dibully oleh kakak kelasnya karena dia punya masalah ataupun juga ingin balas dendam. Akhirnya seseorang yang pernah dibully oleh kakak kelasnya itu dia melakukan bully terhadap adik kelasnya ataupun juniornya, seperti itu. Ya, hingga adanya trauma, mungkin misalkan juga dia ada trauma masa lalu, seperti yang Bu bilang tadi, dia pernah dibully oleh kakak kelasnya sehingga dia melakukan hal tersebut juga ke adik kelasnya. Kemudian dari korban, selain pelaku perundungan, ya korban juga bisa menjadi penyebab dari adanya bully. Ya, misalkan orang tersebut itu sebelumnya dia baik-baik saja sama teman-temannya, ya. Nah, kemudian orangnya ini memiliki permasalahan di rumah, sering marah-marah kepada temannya, ataupun juga sering bentak-bentak temannya, sehingga teman-temannya itu yang sebenarnya dia mengajak melakukan hal yang baik, jadinya tidak suka terhadap si orang yang memiliki masalah di rumahnya. Maka dari itu teman-temannya mengajak kelompoknya itu untuk menjauhi temannya itu ataupun mengejek dengan cara dengan bahasa yang verbal seperti itu. Ya, jadi korban itu juga bisa menjadi penyebab dari adanya bully. Kemudian yang ketiga, bystanders ataupun saksi. Nah, kalau misalkan ada terjadinya bully, ya, kemudian ada saksi di sana yang tidak melaporkan ke guru BK ataupun ke pihak yang berwenang, maka bully itu akan terus terjadi. Ya, maka dari itu saksi itu sangat penting sekali melaporkan ataupun menyampaikan ke guru BK ataupun pihak berwajib jika ada terjadinya bully yang menimpa salah satu korban ataupun korban lainnya. Kemudian selain itu penyebab dari bully dari ketiga yang gue sebutkan tadi, ya, bully itu terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior, sama seperti yang gue ceritakan tadi ya. Jadi dia itu pernah dibully oleh seniornya, kemudian dia melakukan hal tersebut juga ke juniornya.
Kemudian keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Itu ada kaitannya juga dengan bully yang terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ya, karena adanya balas dendam kepada seniornya, jadi dia limpahkan ke juniornya. Kemudian perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan ataupun superior. Ya, yang merasa mungkin badannya besar ataupun juga merasa memiliki power ataupun kekuatan, ingin menunjukkan kekuatannya itu di depan orang banyak ataupun di kelompoknya. Mungkin saja dia itu melakukan bully terhadap si korbannya karena dia ingin menunjukkan kekuatannya dia, gitu ya. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkannya. Mungkin misalkan ini ada kakak kelas, dia ingin dihormati oleh adik kelasnya. Mungkin kalau misalkan bersapa ataupun bagaimana itu berpapasan, adik kelasnya tidak ada memberikan bertegur kepada dia, memberikan sapaan kepada dia karena dia merasa dia tuh ingin diperlakukan dengan baik. Mungkin saja kakak kelasnya itu melakukan bully kepada adik kelasnya. Mungkin bullynya secara nonverbal, mungkin ejek-ejekan ataupun bully secara lirikan mata, mungkin dipelang orangnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, yang namanya orang bully, dia melakukannya secara berulang-ulang. Dia tuh ingin mendapatkan kepuasannya. Misalkan kalau saya nggak mukul si A ini, rasanya ada yang kurang, seperti kurang puas seperti itu. Jadi itu dilakukan secara berulang-ulang dan itu untuk mendapatkan kepuasan pada dirinya. Kemudian keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu ataupun geng. Misalkan di contohnya ya, ada satu kelompok yang suka BTS. Yang BTS itu apa namanya kelompoknya? ARMY. Ataupun juga ada kelompok yang suka cosplay itu namanya Wibu ya? Wibu ya? Nah itu mungkin orang-orang mungkin menganggap bahwa orang yang suka cosplay ataupun wibu itu terlalu berlebihan, gitu ya, makanya diejek mungkin dia kok penampilan kayak gitu mungkin seperti itu, jadi dia tidak terima karena itu memang hobi ataupun kesenangannya dia. Mungkin saja dia bisa melakukan bullying ataupun terjadinya bullying ya. Ataupun ada di satu kelompok ataupun dua kelompok yang sama-sama saling menghina, bisa saja ya itu terjadinya bullying ataupun perundungan. Sampai di sini sudah paham materi dari Ibu? Nah, kalau untuk penyebab yang ketujuh adalah keluarga besar yang tidak akur bisa mengakibatkan tindakan bullying antar keluarga. Ya, jadi kalau misalkan keluarganya broken home, tidak akur antara orang tuanya, mungkin itu bisa saja menjadi penyebab dari bullying. Kemudian yang ke-8, perbedaan kelas seperti senior dan junior, gender, etnis, agama, dan ekonomi bisa memicu tindakan bullying. Ya, seperti itu. Jadi itu bisa saja menjadi penyebabnya. Nah, seperti sekarang ini kan marak juga tuh tentang potongan siswa ya. Nah, itu ada kaitannya juga kenapa kalian itu mesti mengikuti aturan yang ada di sekolah tentang rambutnya harus rapi, kemudian juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian kenapa kalian menggunakan seragam? Karena kita di Indonesia itu kan ada berbagai etnis dan juga agama. Jadi supaya kalian seragam ataupun beragam, jadi tidak ada perbedaan ataupun kesenjangan di antara satu ataupun dua orang. Maka dari itu dibuatlah aturan penggunaan seragam dan juga rambut itu harus rapi supaya tidak ada kesenjangan. Ya, itu juga sebagai pencegah terjadinya bullying. Kalau misalkan seperti di luar negeri, kalau bajunya berbeda-beda saat sekolah kan bisa dilihat, oh ini si kaya ataupun si miskin, perbedaan dari bajunya. Kemudian jenis-jenis bullying. Nah, yang pertama adalah bullying secara fisik. Kalau bullying ini biasanya dengan melakukan tindakan seperti memukul, menendang, menampar,
menindas. Pernah kalian melihat temannya ataupun seseorang yang melakukan bully? Mencakar, enggak? Tidak pernah. Ya jangan sampai seperti itu ya. Mencakar, menggigit, ya seperti itu. Itu adalah bullying secara fisik, apalagi meludahi. Ya. Kemudian bullying secara verbal dengan kata-kata. Seperti celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh bully secara verbal? Ada nggak kira-kira? Ya, jadi bully secara verbal itu ya mungkin dari di WA, mungkin salah satu mungkin tidak suka pada seseorang di WA, dia diberikanlah kata-kata yang kurang mengenakan seperti itu ya, yang membuat si penerima pesan itu menjadi gelisah ataupun cemas, ataupun dia bisa sampai depresi jika itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, julukan nama juga. Di sini mungkin ada yang sering menjuluki temannya siapa, mungkin si siapa misalkan namanya hitam kayak gitu ya, itu nggak boleh ya, itu namanya bully secara verbal. Ada yang pernah seperti itu? Pernah mengalami? Ya, nggak boleh seperti itu ya. Gitu ya. Jadi itu kalau misalkan ya kalau orangnya menerima, kita sering menyebutnya si hitam atau bagaimana. Ya kalau tidak menerima, itu akan berdampak pada psikologisnya dia. Gitu kan. Ya. Ada yang bisa menyebutkan lagi jenis bullyingnya? Masih ada lagi dua. Selain dari fisik ataupun verbal. Oke, bisa jawab nggak nih? Selain dari dua ini. Selain dari fisik ataupun verbal. Ada yang tahu? Oke, jelaskan Ibu, jelaskan kalau gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau menampilkan dulu video dari bully, akibat dari bully fisik. Oke. 12 tahun harus kehilangan kakinya akibat infeksi berat pada Kamis akhir Oktober lalu. Keluarga menuding rekan-rekan F melakukan perundungan dan harus bertanggung jawab atas kondisi putra mereka. Menurut keluarga, si kecil F diajak jajan di jam istirahat oleh kurang lebih 5 rekannya. Dalam perjalanan ke kantin, F disebut mendadak dijegal di bagian kaki hingga tersungkur ke tanah. F alami luka di tangan dan lutut, namun tak kunjung ditolong oleh rekan-rekannya. Bukannya menolong, para pelaku disebut malah mengejek, bahkan mengancam bila korban berani melapor. Korban disebut harus merangkak dan berjalan kaki sendiri kembali ke kelas setelah sempat mengopres luka. Akibat terlalu takut dengan ancaman rekannya, si kecil F memutuskan. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, kejadian bully secara fisik. Ya. Coba ya kalian pikirkan ya, si korban yang tadi itu diberikan bully fisik oleh teman-temannya, di-slapping kakinya begitu, sehingga menyebabkan si korban ini sampai diamputasi kakinya karena kanker tulang seperti itu, karena tidak diobati ataupun dia mungkin tidak lapor sama orang tuanya. Kejadian itu sudah dilakukan secara berulang-ulang sehingga si korban ini selain dia kehilangan kakinya, dia juga berdampak ke psikisnya, yaitu depresi dan juga gangguan psikologisnya. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk jenis bully yang berikutnya, bullying secara relasional. Ya, kalau untuk bullying secara relasional itu adalah memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan ataupun penghindaran. Ya, contohnya itu seperti agresif. Pandangannya agresif, lirikan mata, celah nafas, jijiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Jadi ya, ejekan, lirikan mata, ada temannya juga yang lirikan mata, seperti lirikan mata seperti itu. Ya, itu salah satunya dari bullying relasional. Kemudian cyberbullying atau perundungan dunia maya. Pasti pernah ya, seperti itu ya.
Nah, bisa ada yang memberikan contoh dari cyberbullying itu seperti apa? Kalau Oke. izin menjawab Ibu, Ya. kalau misalnya saya lihat di cyberbullying itu, contohnya itu ada seseorang yang mengupload foto dan foto selfie. Nah, kemudian karena si pembuli ini tidak suka terhadap orang tersebut sehingga dia dikata-katai di dalam komentar IG tersebut, feed tersebut, ya, postingan tersebut. Komentaran itu memang berisi cibiran yang sangat keras sekali. Misalnya contoh yang pernah saya lihat itu ada yang bilang gini, kenapa kayak gitu aja kok bangga gitu. Waktu itu saya ada teman saya yang ngupload prestasi, itu kan bagus menurut dia. Menurut saya pun juga bagus ngupload prestasi. Tapi ada beberapa kelompok pembuli bilang, gitu aja kok bangga. Ini kurang mampu, nggak bisa mencapai seperti si orang yang mendapatkan prestasi seperti itu ya. Oke, itu kejadian siapa ya? Ada teman saya. Ada. Kejadian. Oke, terima kasih Yudi untuk tanggapannya. Benar sekali ya, yang disampaikan oleh Yudi. Contohnya juga sudah benar sekali ya. Ya. Oke, benar sekali. Terima kasih Yudi. Kemudian yang berikutnya adalah bullying seksual. Ya, bullying seksual itu adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar, menyentuh dan materi pornografi. Ya. Kemudian dampak negatif dari bullying. Ya, yang pertama adalah rentan mengalami emosi seperti takut, sedih, marah, dan bisa berlanjut pada munculnya gangguan mental dan depresi dalam jangka waktu yang panjang. Itu ya, itu berpengaruh menjadi depresi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kalau misalkan dia dibully secara fisik, dipukul, dicubit, ataupun digigit dan lain-lainnya, itu akan berpengaruh menjadi luka, sakit ataupun cedera. Seperti yang kalian tonton di video tadi, ya, itu sampai diamputasi kakinya. Kemudian cara mencegah terjadinya bully. Ya, untuk cara mencegah terjadinya bully, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Kemudian jangan biarkan emosi terpancing, baru diajak sedikit pancing emosinya. Gitu. Lebih baik kalian langsung aja lapor ke guru BK, ya, supaya tidak terjadi adanya bully. Karena kalau bully itu biasanya karena dia terpancing emosinya, jadinya yaitu karena adanya terpancing emosi itu orang mau melakukan bully. Kemudian jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan ke guru BK atau pihak yang berwajib. Seperti bukan tadi, laporkan segera. Bila perlu kalian itu catat kejadiannya, foto ataupun tulis namanya siapa, ya, dan serahkan ke guru BK. Pasti itu akan ditindaklanjuti segera. Daripada kalian tidak melaporkannya, maka itu juga berdampak ke si korban bully, ya, karena dia sendiri juga takut untuk melaporkan ke BK karena dia diancam oleh si pelaku bully. Ya, maka dari itu saksi yang melihat kejadian itu wajib untuk melaporkan hal ini ke guru BK. Kemudian lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Ya. Nah, seperti itu cara mencegah terjadinya bully. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Ibu harapkan di satu kelompok ini semuanya ikut terlibat berdiskusi dan kalian boleh juga mencari informasi melalui internet. Untuk waktunya Ibu berikan waktu sekitar 5 menit mengerjakan LKPD. Kemudian kalian silakan nanti salah satu perwakilan kelompoknya maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusinya. Kebetulan kalian sudah berada di meja ini, langsung aja jadi satu kelompok ya.
dibully. Enggak, kalau misalkan kamu lihat orang lain Yang panjang-panjangnya boleh boleh. Pokoknya maju ya dulu ya. Semuanya bisa maju ke depan. Gak apa-apa, maju ke depan aja. Buat siang teman-teman, kami dari kelompok Batman menyampaikan tugas kami. Bagaimana perasaan Anda jika melihat seorang yang dibully? Perhatikan ya, anak-anak semuanya ya. Pertanyaannya, berasa ibadah empati. Lalu yang kedua, Pertanyaan ulang dulu. Coba. pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda jika melihat seorang yang dibully? Menurut kelompok kalian, Menurut kelompok kami, ini merasa ibadah empati. ibadah empati. Ya. Terus yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda dibully? Menurut kelompok kami, mempertahankan diri dan lawan balik. Pertahankan diri, penting. Oke, lanjut. Sudah cukup? Oke, terima kasih ya dari kelompok Batman sudah menyampaikan resolusinya. Selamat dulu. Berikutnya kelompok Arvin. Perkenalkan kami dari kelompok Gatot Kaca. Kaca, oke. Bagaimana perasaan Anda jika melihat seorang dibully? Jawabannya itu prihatin. Yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda dibully? Melaporkan perilaku tersebut ke BK. Yang ketiga, bagaimana sikap Anda terhadap orang yang melakukan bullying, menasihati agar tidak melakukan bullying. Saja. Saja. Oke, terima kasih dari kelompok Gatot Kaca. Kenalan. Perkenalkan kami dari kelompok Iron Man. Iron Man. Bagaimana perasaan Anda jika melihat seorang ibu bersikap empati? Mati aja. Kedua, apa yang akan Anda lakukan jika Anda dibully? Bersikap tegas pada pembuli dan melaporkan pada pihak berwenang. Itu aja. Ya, Bu. Dari pembinaan. Ya, oke, kelompok selanjutnya. Sigma. Benar. Kami dari kelompok Sigma. Sigma. Sigma F 3. Nomor 1, bagaimana perasaan Anda jika melihat seorang yang dibully? Jawaban kami merasa prihatin dan berempati. Prihatin. Kedua, apa yang akan Anda lakukan jika Anda dibully? Jawaban kami melawan pelaku dengan percaya diri dan melapor ke pihak yang berwenang. Oke. Itu saja berarti? Ya, terima kasih ya dari kelompok Sigma. Ya, silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Kami dari kelompok Scarlet Witch. Scarlet Witch. Ya, oke. Bagaimana perasaan Anda jika melihat seorang dibully? Jawaban kami adalah membantu memisahkan dan jika sudah marah lapor ke bully. Oke. Nomor 2, apa yang akan Anda lakukan jika Anda dibully? Jawabannya adalah melakukan perlawanan dan melapor kepada orang yang kita percaya. Bersama berarti jawabannya dengan kelompok lain ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Baik, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait tentang hubungan klasikal yang sudah kita laksanakan pada hari ini mengenai tentang bullying? Oke. Jadi menurut saya yang saya ambil dari kegiatan ini adalah sebisa mungkin itu kita jangan melakukan yang namanya bullying, karena bullying itu sangat berpengaruh bagi mental dan psikis seseorang.
Dan juga kalau bisa kita jangan yang namanya menormalisasikan yang namanya tindakan bullying. Selain kita jangan menjadi pelaku bullying, kita jangan menjadi orang yang diam ketika adanya bullying. Jadi kita harus bisa kita mempererat pertemanan, jangan yang namanya kayak ngebully gitu karena itu nggak bagus. Itu saja. Terima kasih Pak Imam untuk kesimpulannya ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Imam. Mungkin ada yang memberikan kesimpulan lagi? Silakan. Mungkin kesimpulan untuk sesi kali ini, menurut saya bullying itu bukan sekedar hal yang sepele dan harus ditanggapi serius, karena dampak yang ditimbulkan itu bukan cuma sekedar hal yang biasa aja, dan dampak itu berdampak ke depannya bagi orang yang terkena bullying. Oke, demikian bimbingan klasikal kita pada hari ini ya. Ibu tidak lupa juga selalu mengingatkan kalian jangan sampai kalian menjadi pelaku ataupun korban dari bullying ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap prestasi kalian, kemudian di masyarakat seperti apa, dan yang paling penting adalah ke mental kalian sendiri, baik itu dari pelaku ataupun si korban ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua di kelas 12 MM2 sudah hadir pada hari ini mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Semoga di kegiatan berikutnya kita bisa membahas lagi ataupun Ibu bisa memberikan kalian informasi mengenai materi yang berhubungan tentang pribadi, karir, sosial ataupun belajar ya. Maka dari itu sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin berdoa bersama ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan untuk kita akhiri. Pada masalah Parama Santi. Om Santi 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 Om.